Sahabat Cahaya Quran, sahabat kelas 5. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu kembali pada pelajaran fikih pekan atau pertemuan yang ke-6. Ilmu ibarat tanaman dan murojaah ibarat alat penyiram beserta airnya. Bila tanaman tidak disiram, maka tanaman tersebut akan layu. Begitu pula ilmu. Jika ilmu tidak diulang-ulang, maka ilmu itu akan hilang. Oke, sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu doa. Bagaimana jika doa itu diucapkan dengan hatinya saja. Dan ada berapa macam-macam doa. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian semuanya. Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar adab dan tata cara berdoa. Sebelum itu, coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya, kepada saya, kepada kamu, dan untuk kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhan kalian berkata kepada kalian, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka perbanyaklah doa sebagaimana perintah Rabb kalian. Sesungguhnya Dia Maha dekat dan Dia Maha mengabulkan. Oke, sekarang adab dan tata cara berdoa. Yang pertama, menghadap kiblat. Hal itu dilakukan karena Nabi SAW seringkali berdoa menghadap ke arah kiblat, sebagaimana penuturan sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan terbuka, tepatnya di atas atau di pertengahan dada. Kemudian yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi SAW ketika berdoa. Kemudian yang keempat, membaca atau melafalkan doa-doa yang kita minta. Sebagaimana penjelasan yang lalu, bahwa berdoa itu harus dilafalkan dan diucapkan. Jadi tidak dicukupkan dengan hati saja. Kemudian yang kelima, bersolawat kepada Nabi setelah berdoa. Inilah amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW dan juga yang dipraktikkan oleh para ulama. Kemudian yang keenam, tangan kembali seperti semula tanpa mengusap wajah. Akan tetapi teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa mengusap wajah setelah berdoa itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka saling menghormati adalah hal yang harus dikedepankan. Nah, teman-teman sekalian, penjelasan tadi itu tentang berdoa di luar sholat. Bagaimana kalau seseorang ingin berdoa ketika di dalam sholat? Nah, berikut penjelasannya ya. Ingat-ingat. Yang pertama, doa di dalam sujud. Terutama dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari hadis. Dan ingat-ingat menggunakan bahasa Arab. Ya, menggunakan bahasa Arab karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Kemudian yang kedua, doa sebelum salam, ya. Sebelum salam, urutannya pertama membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian setelah itu membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebanyak-banyaknya, ya. Ingat, untuk yang nomor 2 ini letaknya doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya, setelah membaca doa perlindungan tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, kemudian membaca doa-doa bebas sebanyak-banyaknya sampai imam salam dan menutup sholat. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.